Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi di mata pelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang rangkaian listrik. Sebelumnya kita sudah membahas tentang hambatan listrik yang terjadi pada kawat penghantar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hambatan listrik yang terjadi pada kawat penghantar, di antaranya ada suhu, ada panjang kawat, ada hambatan jenis, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita lanjutkan materi yaitu rangkaian listrik. Sebetulnya ini sudah pernah kalian bahas atau kalian sudah mendapatkan materi ini ketika kalian duduk di bangku SMP. Jadi kita review sekali lagi, kita flashback lagi. Jadi rangkaian listrik di sini ada dua, yaitu yang pertama rangkaian listrik yang disusun secara seri, dan yang kedua rangkaian listrik yang disusun secara paralel. Nah, apa bedanya seri dengan paralel? Yang seri itu seperti apa sih? Yang paralel itu juga seperti apa? Nah, yang pertama, rangkaian seri. Rangkaian seri ini memiliki ciri-ciri tidak memiliki cabang. Jadi untuk rangkaian seri dia disusun sejajar. Ya, karena tidak memiliki cabang. Kemudian yang kedua, nyala lampu lebih redup. Ciri-ciri yang ketiga biasanya hanya menggunakan satu kabel. Berhubung dia tidak memiliki cabang, maka untuk rangkaian seri ini hanya butuh satu kabel saja. Ciri-ciri selanjutnya yaitu boros listrik, dan ciri-ciri yang terakhir, jika lampu satu mati, maka lampu yang lain juga ikut mati. Nah, gambarnya seperti ini untuk rangkaian seri. Kelemahan dari rangkaian seri ini, dia ketika lampu A, contohnya lampu yang di ujung sini, dimatikan, maka lampu kedua dan lampu ketiga juga ikut mati. Kenapa? Karena dia disusun secara sejajar. Nah, jadi kalau lampu satu mati, maka lampu yang lain juga ikut mati. Itu salah satu kelemahan dari rangkaian seri. Nah, kelebihannya apa? Dia tidak boros di kabel. Jadi dia hanya butuh untuk satu kabel sudah cukup untuk rangkaian seri. Oke. Untuk rumus hambatan pengganti rangkaian seri, nah di sini dirumuskan untuk RS, ya, RS atau hambatan pengganti rangkaian seri itu sama dengan penjumlahan dari hambatan pertama ditambah hambatan kedua tambah hambatan ketiga sampai hambatan ke N. Jadi ini tergantung dari rangkaian tersebut. Kalau misalnya rangkaian tersebut memiliki hambatan hingga 5 hambatan, maka di sini tinggal ditambahkan sampai hambatan kelima. Dan sekali lagi R ini adalah hambatan yang mana satuannya adalah ohm. Nah, di sini dibedakan RS. RS itu untuk hambatan pengganti rangkaian seri, agar berbeda dengan hambatan pengganti rangkaian paralel. Tuh. Oke, selanjutnya kita bahas yang rangkaian listrik yang disusun secara paralel. Ciri-ciri dari rangkaian listrik yang disusun secara paralel itu yang pertama memiliki cabang. Kemudian yang kedua disusun secara bersusun. Jadi dia bukan lagi disusun secara sejajar tapi bersusun. Nyala lebih terang. Jadi untuk rangkaian paralel ini nyala lampunya lebih terang. Kemudian memiliki tegangan yang sama besar. Berhubung dia disusun secara bersusun, maka setiap lampu dia akan memiliki atau mendapatkan tegangan yang sama besar. Kemudian hemat listrik. Dan ciri-ciri yang terakhir, jika lampu satu mati, maka lampu yang lain tetap menyala. Nah, ini gambarnya seperti ini. Jadi untuk rangkaian paralel, apabila lampu yang ujung ini mati, maka lampu yang lain tetap menyala. Kenapa? Karena dia masih mendapatkan sumber listrik. Itu keuntungan dari rangkaian paralel. Tuh. Nah, untuk kelemahan rangkaian paralel ini, dia akan membutuhkan banyak kabel. Dikarenakan dia disusun secara bersusun, maka otomatis dia membutuhkan kabel yang banyak. Itu kelemahan dari rangkaian paralel. Kalau kelebihan dari rangkaian paralel,
Jika lampu yang satu mati, maka lampu yang lain tetap menyala. Biasanya untuk rangkaian paralel ini digunakan di rumah, di sekolah, di rumah sakit, dan tempat-tempat umum yang lain. Jadi untuk rangkaian paralel ini memang sangat efisien, bisa digunakan di tempat-tempat umum seperti rumah, rumah sakit, sekolah, dan masih banyak lagi. Kalau rangkaian seri itu biasanya digunakan di lampu-lampu jalan. Tuh. Oke, selanjutnya untuk rumus hambatan pengganti pada rangkaian paralel dirumuskan 1 per RT. RT ini adalah hambatan pengganti pada rangkaian paralel, yaitu 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 ditambah titik. Ini menyesuaikan. Kalau misalnya pada rangkaian tersebut memiliki hambatan yang lebih dari 3, maka kalian tambahkan sendiri. Tuh. Dan jangan lupa untuk R ini adalah simbol dari hambatan dengan satuan ohm. Oke, cukup sekian penjelasan dari rangkaian listrik, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nanti selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Nah, tunggu di part 2 untuk rangkaian listrik. Ya, selamat belajar, tetap di rumah, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.